pas masuk dapetin area tengah-tengahnya, tapi area tengah tersebut membuat mereka tuh cukup nyentrik di antara tim-tim lain. Cukup dilihat juga dari Voidon ID, dari tim Osjanya juga. Dan sekarang kita pantau lagi dari tim RRQ, dari seorang Genpos. Ini kalau smoke-nya udah mulai fade out, harusnya udah mulai kelihatan ya untuk posisinya dari seorang Genpos. Untungnya kita tahu dari seorang Nerpeko yang berhasil bisa mendapatkan poin eliminasi. Total 3 poin eliminasi sudah dikoleksi dari tim RRQ dan Vampire. Masih di kondisi yang seperti ini nampaknya bertemu lagi dengan tim baru lagi Strangers yang nampaknya sudah bukan lagi orang asing bagi mereka yang harus ditaklukkan. Banyak sekali pancingan dari seorang Nuzi, Tony K juga tidak berdiam diri saja. Banyak sekali balasan lemparan granat yang coba di-cook dengan sangat matang. Tapi belum bisa mendapatkan korban yang pertama bagi tim Strangers. Ini bakalan menjadi gemes sih, gergetan si fight antara Vampire versus Strangers ini. Sementara waktu tadi kita bisa intip dari arah elimination feed dari Void Donkey kelihatan dari mata di Xavier. Namun jaraknya tuh masih terlalu jauh sih menurut gua untuk di Xavier bisa untuk melakukan fight frontal melawan tim Void Donkey. Karena di Xavier pun tadi kan deketan atau seberang-seberangan sama compoundnya milik Ozja TH. Sehingga memang titik pusat attention yang sekarang lagi dilihatin sama tim-tim yang bertahan di Miramar kali ini menuju ke arah compoundnya OZTH. Namun kita masih fokus menuju ke arah fight antara Vampire dan juga Strangers. Akhirnya pecah juga fight antara mereka semuanya yang dimana hanya meninggalkan last man standing saja dari tim Vampire. Swaps akan masuk sedikit supaya menghalau beberapa tembakan agresi yang bisa aja datang menuju ke arah dirinya. Karena sebenarnya nggak cuma Strangers yang gangguin ke arah mereka, tim Secret, Void Donkey pun juga tadi sempat gangguin pemain-pemain dari Vampire atau termasuknya juga di Xavier. Ya seperti banyak distraction yang dirasakan dari tim Vampire. Tadi kita melihat mereka masih 4 loh, masih 4 punggawa turun gunung masih bisa lihai bermain dengan baginya. Bahkan dari Strangers cuman 2 lawan terakhir dari tim Vampire, malah mereka yang masih utuh dengan 2 player terakhir yang mereka coba untuk disengage lagi menjauhi fight dari tim Secret juga dan juga Vampire. Dan sementara waktu kita melihat banyak sekali fight-fight yang sudah mulai pecah dari tim RRQ, dari tim Osjanya juga. Dan berpindah posisi dari tim Strangers melewati Vampire, bertemu lagi dengan tim barunya lagi. Dan Homeboys kali ini menjadi target terbarunya RRQ. At least mereka gangguin ke arah WT tapi ternyata enggak ya. Makanya tadi sebenarnya gue tunggu-tunggu adalah siapa nih yang bakalan jadi kontendernya RRQ yang mereka udah nyebarnya luas banget dari bagian WT terus kayak keluar ke arah HDP-nya sendiri, cuman nggak ada gangguan yang terlalu signifikan untuk tim RRQ sehingga untuk sementara waktu posisi mereka masih bisa split 2-2. Iya, ngomongin RRQ lagi dan lagi ya. Dia nyari momen sih, dia nyari celah coba di atas. Tadi gue lihat juga ada Hazel nembak siapa. Ternyata ada soalnya garis lurus di minimap ya. Ternyata 69 yang dia coba ambil dan visionnya terjangkau untuk melihat spot dari Void Donkey di sini. So untuk RRQ masih ada kebimbangan mereka antara di utara circle ataupun masuk dari area timur circle. Tapi kalau di spot dari Lapar dan juga Nerpeko, terusan yang mereka mainkan adalah flat yang cukup terbuka dan minim sekali tiren yang bisa mereka mainkan untuk bermain berempat. Jadi harapannya mungkin mereka tadi sama skemanya seperti menabrak Vampire di game sebelumnya. Coba lihat ke huru timingnya mereka masuk. Tadi gue pikir bakal seperti itu, tapi ternyata tidak. 69 sangat mudah untuk diratakan oleh Void Donkey. Ditarik mundur terlebih dahulu ya oleh dua pemain Hazel sama siapa tuh? Ya, Hazel sama di atas tuh sama Genpos. Iya, sama Genpos. Nah, tapi Nerpeko di bagian sisi yang lainnya mendapatkan satu pemain dari tim Ozja TH yang juga bisa mengeksekusi pemain-pemain dari New Era. Itu juga sih sebenarnya yang pas gue ngeliat dari mapnya, ini Hazel ngapain gitu kan. Tapi ternyata memang terbukti bagaimana aktifnya pemain-pemain dari tim RRQ ini. Mereka nggak mau sekonyong-konyong tiba-tiba rotasi gitu aja gitu tanpa at least tahu di depan mata mereka ini ada siapa dan mungkin coba untuk clearing terlebih dahulu. Ya, berarti memang lebih hati-hati, awareness-nya juga tinggi banget ya dari tim RRQ untuk mereka menentukan next move-nya seperti apa. Tapi hilang sudah 69 memang, tapi datang lagi juga untuk kontender baru mereka. Untuk tim Vikings kali ini bertemu dengan tim Void Donkey ID yang ingin kembali meningkatkan lagi placement point mereka. Baru bertambah 4 poin eliminasi dari total 20 poin yang mereka dapatkan sejauh ini.
Kita bisa melihat kembali Aktif pergerakannya banget, coy, Hazel. satu dan Lihat. Hazel ya aktif banget di bagian sisi utaranya. Oke, tadi Hazel coba regrouping lagi ke arah Nerpeko dan juga Lapar, tapi Genfos stay. Genfos mungkin mencium juga aroma-aroma third party lagi yang bisa dia mainkan seperti layaknya ke Vampire tadi antara Voindanki dan juga tim Viking. Dan di area sebelah kanan mungkin nggak terlalu worth untuk OsJTH karena HDP agak rumit ya untuk coba ditabrak dan membiarkan mungkin OsJTH sekarang harus mendobrak Gatekeep yang dimana Bigetron masih ada kesempatan 2 player dan gua ngerasa masih bisa melakukan perlawanan untuk Bigetron. Ya kita lihat nanti trapping granat yang dimainkan antara Snap dan juga Reizi masih ada atau tidak karena kita tidak melihat sama sekali util ataupun kantongan-kantongan yang ada di bawah mereka itu berapa-berapa aja. Jadi harapannya mereka bisa nge-gatekeep, kemudian juga Voindanki bisa ngeratain lagi maksimal untuk ke arah Viking sehingga nanti eksekusinya adalah 3 tim Indonesia yang ada di top 3-nya di dalam circle ini. Amin. Ini kalau dilihat-lihat ya dari tadi. Harapannya seperti itu. Harapannya seperti itu. Cuman kalau dilihat lagi dari tadi, Hazel balik lagi regroup ke arah Nerpeko. Ini kayak jadi pemain paling sibuk dari RRQ dari tadi ya. Dan akhirnya kayaknya bakalan regroup 4-4-nya condong menuju ke arah timur karena saat ini tim Secret bisa dihabisin sama Homeboys dengan 2 pemain mereka. Oh ini kalau misalnya travel distance-nya jauh ya dari tim RRQ berarti banyak impact dari seorang Hazel ya. Kanan, kiri, depan, belakang coba untuk disisirin lagi, screening juga dilakukan. Dan sekarang malah RRQ lebih condong lagi ngambil ke bagian area sisi selatan yang juga notabene sedang ramai sekarang. Juga sedang Komponya ricuh. OsJTH dari tadi. Itu benar-benar langsung dihantuin juga dan kita bisa melihat sudah mulai banyak knockdown yang dirasakan juga dari tim Ojja kali ini. Dan dengan lemparan Molly, utility yang dimention dari Kak Junior sedari awal akhirnya terlihat. Akhirnya keluar setelah momennya pun datang menghampiri posisi dari tim Bigetron. Dan untungnya bertambah kembali poin eliminasinya mereka dan Ojja rata dipulangkan oleh Bigetron dan juga tim RRQ. Wah ini benar-benar high risk high return sih yang dilakukan oleh RRQ. Mereka tahu mereka mau pukul yang mana, tadi udah dijabarkan juga sama Windy. Compoundnya OsJTH yang menjadi incaran mereka dan kali ini mereka masih mengetahui jikalau di tetangganya masih ada tim Bigetron Esports. Dan akan ditunggu terlebih dahulu step by step 2 pemain at least diutus untuk bisa ngepoking posisi dari 2 pemain terakhir BTR ini yang sedari tadi ngecok di posisi yang sama dan bahkan lontaran granat yang begitu indah menuju ke arah 1 pemain dari BTR berhasil untuk mengenyahkan dirinya. Last man standing dari seorang Snape, apakah dia bisa untuk melakukan HBD movement menuju ke arah pemain-pemain dari tim RRQ, ditutup diminimalisir terlebih dahulu dengan menggunakan molotov dan at least dia masih bisa untuk mendapatkan 2 eliminasi poin tambahan untuk tim BTR menuju ke arah RRQ. Wow, ini nasibnya sama untuk Bigetron dan juga tim Voindanki sama-sama last man standing, sama-sama dikepung juga. Dan belum kelar perjuangan dari 2 punggawa ini. Snap juga masih kedatangan lagi tamu yang tidak diundang. 3 player dari tim The Xavier kali ini meledakkan begitu saja nasib terakhir dari seorang Snap dan Bigetron dipulangkan di hashtag yang ke-7. Dan kita akan melihat ini last man standing terakhir untuk tim Voin, Kak Junior. Nggak sinkron kan? Ya. Nggak sinkron. Ini yang masalah jadi RRQ. Tiba-tiba masuk aja tuh satu siapa yang tadi pertama antara Lapar atau Hazel, barulah yang belakangnya nyusul. Ini mau cepet atau mau lambat sebenarnya attackingnya? Semestinya agak slow dulu sih menurut gue karena tadi Snap juga cukup baik melakukan trapping molotov untuk mereka tidak masuk serta-merta ke dalam. Tetapi nggak sinkron lini depan mereka. That's it PR RRQ. Diterabas coy itu api tadi. Iya, nggak sinkron otaknya, yang satu mau cepet, yang satu sabar dulu. Iya. Pilih mau yang mana. Split second sih tadi, bagaimana kayak satu pemain yang masih di belakang tadi tuh lumayan agak ketinggalan sedikit ya. Tapi di sini 2 pemain terakhir dari RRQ yang masih bertahan, mereka mencoba untuk melakukan recovery move untuk mereka semuanya. At least bisa mendapatkan pemain-pemain dari The Xavier. Begitu indahnya simfoni yang dilakukan oleh 2 pemain dari tim RRQ ini, tapi mereka diganggu sama Strangers yang tiba-tiba saja menghentaskan para king kita dan tanda kutip menyelamatkan The Xavier. Ya, dan ini akhirnya udah benar-benar desperate move ya dari seorang Extor karena udah nggak banyak yang bisa dilakukan juga oleh last man standing dari tim Voin tersebut dan hanya menyisakan 3 tim teratas untuk 2 Vietnam dan juga 1 Thailand. Siapakah yang kira-kira akan mendapatkan penutupan? Apakah 3 kali chicken akan didapatkan oleh tim Xavier setelah dipulangkannya lagi 1 kontender mereka untuk tim Strangers dan tinggal yang terakhir top 2 tips kita dan Lamborghini luar biasa dengan AUG-nya berhasil bisa memberikan damage setidaknya 1 persatu ke player dari tim Vikings. At least sekarang equalize ya. Jumlah pemain dari The Xavier versus Vikings
bagaimana tembakan begitu tajam yang dilakukan oleh pemain-pemain The Xavier ini. Tapi mereka nggak mau terlalu geragas, nggak mau terlalu gede kepala step by step yang mereka lakukan. Nggak mau blunder sama sekali. Beberapa trappingan apalagi salah satunya Molotov dilontarkan di follow up dengan sebuah granat. Walaupun memang masih belum terlalu on point, at least bisa untuk mengikis HP bar sedikit menuju ke arah Gosu. Pemain dari Vikings ada following up granat. Cukup dalam tadi. HP bar yang tergerus dari satu pemain yang bernama Bin dari tim Vikings. Ada balas-balasan tembakan yang dilakukan oleh kedua tim ini of course, tapi masih belum terlalu blunder hal yang dialami oleh keduanya. Ya, ini masih 3 melawan 3, tapi damage begitu sakit juga diberikan dari posisinya tim Vikings. Satu playernya pun hampir ditumbangkan, tapi balasan begitu menyakitkan memang. Dua playernya down, Lamborghini maju ke depan dan begitu berani lagi, tapi tumbang kembali dan 1 melawan 1. 1v1 yang akhirnya kali ini dimenangkan oleh tim The Xavier. Ini luar biasa, 3 kali chicken diberikan oleh The Xavier di hari yang pertama di minggu yang kedua. Ini gue Sumpah. udah, udahlah, The Xavier, congrats dulu lah. Ya, oke, congrats. Tapi itu sebenarnya RRQ yang bisa chicken loh. Harusnya Iya. cuy. RRQ mau di atas nge-retake antara Viking dan juga Point Donkey.